Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun ini, dan kami siap menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia dan para pimpinan untuk annual consultation yang akan dilakukan tahun 2025 ini. Saya kira itu, Datuk Seri, terima kasih atas penerimaan yang begitu besar, dan saya sangat merasakan semangat kekeluargaan, persaudaraan yang sangat baik. Terima kasih. Kita tuh sering dituduh pro ke Malaysia, tidak nasionalis. Ibaratkan orang kita ni orang Pinang dekat dengan Malaysia, dah lah bahasa mirip, mereka terbitkan naskah pun kita support juga. Ni sekarang kita ni orang Malaysia atau orang Indonesia gitu. Indonesia memuji ekonomi Malaysia. CNBC Indonesia keluarkan satu liputan khas bertajuk 3 senjata rahsia buatkan ringgit dan Malaysia perkasa. Jarang kita nak tengok media Indonesia ni angkat Malaysia macam ni. Jom kita tengok apa dia 3 senjata utama yang mereka highlightkan. Yang pertama adalah surplus dagangan Malaysia memang bukan calang-calang. Malaysia dah lama ada kelebihan besar ekspor kita, konsisten lebih tinggi daripada import. Setiap bulan kita ada lebihan sekitar 18 hingga 20 bilion, dan tahun 2025 saja kumulatif surplus kita adalah sekitar 125 bilion ringgit. Yang kedua adalah FDI mengalir deras level yang buatkan negara jiran kita terkedu. Dalam 18 bulan Malaysia berjaya menarik 575 bilion pelaburan asing, dan ini bukanlah pelaburan biasa-biasa. Ini adalah kategori high tech dan high skill. Contoh paling besar adalah Nvidia dan juga Microsoft. Ketiga, produktiviti tenaga kerja nombor 1 di Asia Tenggara. Dalam graf CNBC Indonesia, Malaysia berada di tangga yang pertama, malah lebih tinggi daripada China. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat. Pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Kasih hancur aja negara Indonesia, Bray. Aduh. Bro, ini ya, kami kerja di Malaysia. Semoga Indonesia dapat belajar dan membuat perubahan di Indonesia ya. Sebenarnya saya iri dengan negara kalian. Karena belakangan ini, banyak pemuda Indonesia yang kerja di Malaysia kompak memuji negeri jiran. Mereka bilang, di sini hidup terasa lebih aman, jalanan tertib, dan gaji sepadan sama kerja. Ada juga yang merasa lebih dihargai dan punya kesempatan berkembang. Bahkan, ada yang berani menyentil. Kalau Indonesia mau maju, harus berani belajar dari Malaysia. Menurut kamu, mereka ini wajar memuji atau justru berlebihan? Versi lengkapnya ada di YouTube Jejak Arif. Kita bahas semua cuplikannya sampai tuntas. 9 Sultan menghadap Raja Malaysia dan keputusan diambil. Anwar Ibrahim resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 negeri jiran itu. Ada demokrasi, ada tradisi. Tapi di sebuah negeri di seberang Malaysia, sang raja justru harus berkonsultasi bukan dengan 9 sultan, tapi dengan 9 naga untuk memutuskan hal-hal strategis. Memang ada yang unik. Kita ucapkan selamat memerintah pada Anwar Ibrahim, seorang aktivis yang punya banyak teman di Indonesia, bahkan sejak Orde Baru. Kebanyakan adalah tokoh-tokoh oposisi. Salam akal sehat. Di saat orang lain sibuk berpolitik siang malam, berebut kuasa tanpa henti, Perdana Menteri kita, PMX, pilih untuk buat kerja. Tak ada masa nak melayan drama, sebab masa depan anak muda Malaysia jauh lebih bernilai. Langkah strategik PMX terbang ke Tokyo, Jepun dari 8 hingga 10 Jun lepas bukan lawatan kosong. Ini misi besar. Anak muda kita dah lama menderita dengan isu lambakan ijazah tapi gaji ciput atau fasa menganggur yang tak ada kesudahan. PMX tahu hakikat ni dan dia bawa jawapan terus dari bumi Jepun. Pertama
Pertemuan empat mata dengan PM Jepun, Sanae Takaichi adalah satu diplomasi bertaraf genius. Hasilnya, komitmen padu untuk bawa balik pelaburan teknologi tinggi, sektor digital, otomasi dan tenaga hijau. Ini bermakna era kerja gaji murah untuk lulusan tempatan akan ditamatkan. Syarikat gergasi Jepun akan melabur ke Malaysia, membuka ribuan peluang kerja premium dengan pendapatan tinggi. Bukan setakat kerja, anak muda kita bakal dapat latihan teknologi bertaraf dunia. Bakat tempatan kita bakal diserap masuk ke rantaian bekalan otomasi global. Kita bukan lagi penonton, kita adalah pemain industri. Kesimpulannya mudah, kerajaan Madani tak pernah duduk diam membela nasib generasi baharu. PMX dah bina jambatan emas untuk masa depan kita. Jadi, nak pusing cerita apa lagi? Bukti dah depan mata. Malaysia Madani, Malaysia berkerjaya. Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, dia dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya, coba lihat orang yang masuk KPK. Semua pernah disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa sekarang makin banyak orang Indonesia mulai investasi properti di Malaysia? Karena investasi bukan cuma soal punya aset, tapi cari peluang dan terus berkembang. Dan Malaysia jadi salah satu negara yang paling dilirik. Harga propertinya masih relatif affordable, tapi potensi naiknya besar. Infrastrukturnya terus berkembang dan banyak area yang memang cocok buat lifestyle, sekaligus investasi jangka panjang. Belum lagi demand sewa yang tinggi dari mahasiswa internasional, pekerja asing, sampai ekspatriat. Jadi bukan cuma beli properti, tapi juga peluang pasif income. Kamu mau mulai diversifikasi aset atau punya properti di luar negeri tambah ribet, Malaysia bisa jadi langkah awal yang tepat. Kenapa harus lewat Xavier Max Premier? Karena kami memahami market dan tahu area potensial. Kamu akan dibantu mulai dari konsultasi, pilih properti sesuai budget dan tujuan investasi sampai proses pembelian. Jadi yuk mulai investasi properti bersama Xavier Max Premier dan temukan peluang terbaikmu. Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Karena perusahaan global lagi cari insurance policy di luar China dan ASEAN jadi jawabannya. Tiba-tiba Malaysia jadi sweet spot, stabil, lebih murah dari Singapura dan sudah jadi pusat semiconductor. Hasilnya, dalam 9 bulan, Singapura, Amerika Serikat, China masukin 150 miliar ringgit bukan buat mall, tapi buat chip factory, data center, EV parts, medical tech. Penang, Johor, Kedah sekarang naik jadi tech hub. Lebih banyak kerja skill, gaji lebih tinggi, SME supply chain juga ikut tumbuh. Tapi ini nggak otomatis buat semua orang. Kalau kita kurang engineer di Malaysia, teknisi, desainer, perusahaan akan ambil expat. Jadi Malaysia sedang di titik $1 billion turnover. Jadi pertanyaannya, investor Indonesia siap ambil peluang ini tidak? Investasi di Malaysia bukan tentang paling cuan, tetapi tentang paling masuk akal. Bagi investor Indonesia, Malaysia menawarkan kedekatan, stabilitas, kepastian hukum, akses yang mudah, resiko yang terukur. Jika Indonesia adalah tempat membangun kekayaan, maka Malaysia adalah tempat menjaga, menyeimbangkan, dan mengembangkan kekayaan tersebut secara regional. Itulah mengapa bagi banyak investor Indonesia, Malaysia bukan sekedar alternatif, tapi langkah strategis berikutnya. Kenapa investor properti di Indonesia sekarang mulai investasi di Malaysia? Yuk kita tanya jawabannya ke Pak Danov.
Mau tanya nih Pak, Ya. jadi mau tanya kenapa sih sekarang investor properti di Indonesia itu mulai investasi ke Malaysia? Ya, jadi investor properti di Indonesia itu mulai diversifikasi aset. Jadi mereka nggak cuma nambah aset di Indonesia, tapi juga nambah aset di luar negeri, contohnya di Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena yang pertama harganya itu masih affordable. Kemudian demand sewanya itu tinggi dan punya potensi income ringgit. Kalau kita punya potensi income rupiah plus ringgit tentunya lebih bagus kan, dan juga ribuan ringgit sih yang bisa didapetin. Kalau gitu boleh jelasin nggak Pak, detail proyeknya tuh kayak gimana, terus cara transaksinya tuh gimana? Untuk detail project dan cara transaksi, kami undang investor Indonesia untuk hadir di Hotel Grand Mercure Malang tanggal 6 Juni 2026. Untuk tanya-tanya bisa DM kami. Terima kasih. Lagi-lagi investor asing kabur dari Indonesia, Prubaya pusing. Kita kalah telak. Perusahaan teknologi terbesar di dunia, Nvidia, memilih untuk berinvestasi di Malaysia daripada di Indonesia. Dan total nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai 72 triliun dengan proses pembangunan yang hanya memakan waktu 22 bulan saja. Menteri Keuangan Pak Prubaya bahkan dibuat pusing gara-gara kejadian ini. Keputusan Nvidia ini bukan tanpa alasan. Malaysia berhasil menggait investasi besar, sementara Indonesia, khususnya Batam yang sangat dekat sekali lokasinya dengan Johor Bahru dan dengan Singapura, itu ditinggalkan dan tertinggal karena beberapa aspek penting. Malaysia punya kebijakan dan rencana yang jelas mengenai perkembangan AI dan data center. Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan hingga 5,9 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 23,38 triliun rupiah dalam anggaran mereka di tahun 2026 untuk mendukung sektor AI negara tersebut. Fasilitas di Johor Bahru ini termasuk yang menggunakan energi terbarukan, dan dalam proyek Nvidia tersebut akan dibangun solar farm sebanyak 500 megawatt. Tidak lupa juga memang lebih mudah dan lebih simpel dari sisi birokrasi dan harmonisasi peraturan untuk memudahkan investor bergerak dengan sangat cepat. Saya punya 3 rekomendasi yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, dan dalam hal ini strategi ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing investasi kita, mengingat Batam lokasinya sangat strategis bagi Indonesia, berbatasan langsung dengan Singapura dan Johor Bahru Malaysia. Pertama, bangun One Stop Investment Hub. PP Batam sudah dibantu Presiden Prabowo dan thanks to Pak Amsakar Ahmad dan Ibu Lee Claudia Chandra dengan terbitnya PP 25 dan PP 28 di mana perizinan usaha yang sifatnya umum berada di tangan BP Batam. Artinya perlu adanya integrasi perizinan lintas kementerian dan lembaga dengan target waktu yang jelas, ada timelinenya. Ini dapat meminimalisir birokrasi dan mempercepat keputusan investasi yang dapat menjadi modal utama untuk menarik investor khususnya dalam hyperscale teknologi. Kedua, kita harus mengembangkan green grid untuk data center. Investasi energi bersih di Batam harus dipercepat. Lagi-lagi thanks to Ibu Lee Claudia dan Pak Amsakar Ahmad karena beliau berdua telah melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura dan sudah ada persetujuan-persetujuan yang telah mereka buat, tetapi perlu dipercepat lagi. Termasuk dalamnya memberikan insentif untuk pembangkit renewable yang langsung mendukung kebutuhan data center berskala besar. Yang ketiga adalah perjelas kebijakan insentif, contohnya skema pajak dan fasilitas yang kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga seperti potongan pajak jangka panjang atau dukungan-dukungan infrastruktur terbaik bagi mereka. Ini akan membuat mereka merasa nyaman, dan ini penting agar proyek teknologi bisa diakselerasi tanpa hambatan biaya yang berarti bagi sisi investor. Keputusan Nvidia memilih Johor Bahru bukan kebetulan. Ini hasil akumulasi faktor kebijakan, infrastruktur, dan kesiapan energi yang terintegrasi. Sementara Batam dan Indonesia pada umumnya memiliki potensi besar. Kita hanya perlu action cepat, kebijakan yang tepat, dan eksekusi yang terukur dan konsisten agar tidak terus-menerus kehilangan peluang global. Jika reformasi ini berjalan efektif, maka Batam bisa menjadi alternatif spillover bukan hanya dari negara Singapura, tetapi juga dapat mengambil alih peluang-peluang yang selama ini mengalir ke negara tetangga seperti Malaysia, Johor Bahru, dan Vietnam. Halo guys, ada berita dari Google nih. Ternyata Google memilih untuk berinvestasi di Malaysia. Nah, baru-baru ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun di Malaysia. Nah, investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut. Nah, ini dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional.
Investasi ini dibangun berdasarkan kemitraan kami dengan pemerintah Malaysia untuk memajukan kebijakan Cloud First, termasuk standar keamanan cyber terbaik di kelasnya. Begitu kata Presiden CFO dan CIO Google, Ruth Porat, seperti dikutip CNBC Internasional pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu. Nah, Porat menambahkan bahwa investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google di Malaysia selama 13 tahun beroperasi di sana. Nah, pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen Google seperti searching, maps, dan workspace. Sementara Cloud akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan organisasi di sektor publik dan swasta. Nah, Google juga meluncurkan 2 program literasi AI di negara tetangga Indonesia tersebut untuk pelajar dan para pendidik. Investasi dan program ini diharapkan memberikan kontribusi lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika terhadap PDB Malaysia dan mendukung 26.500 lapangan kerja pada tahun 2030. Nah, Cloud Regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Nah, ini terjadi setelah perusahaan raksasa teknologi lainnya, Microsoft, mengatakan akan investasi sebesar 2,2 miliar dolar di Malaysia ini. Ya, beberapa bulan terakhir Indonesia juga kedatangan ya bos-bos raksasa teknologi yang mengumumkan akan berinvestasi di Indonesia. Mereka adalah CEO Microsoft, Satya Nadella, CEO Apple, Tim Cook, dan yang terakhir CEO SpaceX, Elon Musk, yang datang mengumumkan peresmian internet berbasis Starlink di Indonesia. Ya, bukan investasi tapi malah jualan. Nah, dalam setiap kunjungan para bos-bos teknologi dunia tersebut, pemerintah Jokowi meminta adanya komitmen investasi di Indonesia. Ya, meski memang investasi ada, gitu, mengalir ke tanah air, tapi sangat tidak sebanding jumlahnya dengan investasi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia ini. Nah, kira-kira kenapa ya mereka ini lebih suka berinvestasi atau lebih tertarik berinvestasi di negara-negara itu, Singapura, Vietnam, Malaysia, daripada di Indonesia? Apa bos-bos besar ini takut juga dipotong 3% oleh Tapera? Salam.